Makanya gue bilang vlogger-vlogger yang ke warung gua, lu review jujur boleh. Boleh lu review jujur, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gua. Tapi lu konfirmasi dulu. Nggak oke sih, karena sih itu sampainya kali nih yang kali ini, dan baunya tuh sampai sini beneran kayak kali yang hitam, ngerti gak sih? Kali yang hitam wanginya itu sedap banget kan, kayak jadi nggak nafsu makan gue ya, sama gue aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'da. Sahabat muslim, mari sejenak kita belajar dan memahami bagaimana Nabi SAW dalam urusan makan yang sangat sederhana. Di antara kebiasaan Nabi SAW itu kalau selesai sholat subuh, beliau tidak langsung pulang, namun beliau zikir hingga terbit matahari. Baru setelah itu Nabi SAW itu pulang, kemudian dia menemui istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Sebagaimana penuturan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menemuinya suatu hari, kemudian bertanya, "Hal indakum syai'?" Apakah kamu memiliki sesuatu untuk sarapan, kata Nabi? Sesuatu untuk dimakan? Dan pertanyaan ini sangat sederhana dari Nabi SAW. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk sarapan? Ya, apa aja. Menurut Nabi itu apa aja. Yang sederhana, yang sedikit pun apa. Yang penting bisa untuk sarapan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki makanan untuk sarapan, kemudian Aisyah, istrinya, jujur mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Ketika beliau SAW mendengar tidak ada yang bisa dimakan, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inni idzan shaim. Kalau gitu, saya akan puasa saja. Subhanallah. Jawaban ini luar biasa. Datang dari seorang suami yang terbaik di dunia. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil ibrahnya dalam dialog sederhana ini, namun kita akan membatasinya tentang cara dan pola makan Rasulullah SAW. Nah, kita perhatikan sahabat muslim. Urusan makan merupakan masalah yang sangat sederhana bagi beliau SAW. Seseorang yang wajib kita contoh. Kalau ada makan, dia kemudian beliau makan. Kalau tidak ada dimakan, maka beliau puasa. Dia tidak ingin dibuatkan masakan yang aneh-aneh atau minta istrinya untuk mendatangkan makanan yang justru akan merepotkan bagi dirinya. Kemudian hal istimewa lain yang datang dari beliau SAW adalah beliau itu tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau selera, maka beliau makan. Dan jika beliau kurang selera, maka beliau tinggalkan. Dia tidak komentar. Sama sekali tidak pernah mencela makanan, tidak pernah memberikan komentar untuk makanan sebagaimana ini yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau meninggalkan makanan tersebut. Mari kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang dalam hal makanan. Kita bisa perhatikan sekarang. Perhatikan ketika masyarakat sudah dikendalikan oleh budaya yang disebut dengan budaya kuliner. Maka urusan makanan jadi sangat-sangat rumit. Jadi luar biasa. Yang dipikirkan bukan lagi sekedar soal rasa saja, namun sampai-sampai yang dipikirkan adalah cara penyajian. Bagaimana seorang itu cara dia makan, dan bagaimana cara orang bisa bahagia sekali ketika makan. Dan itu menyita banyak sekali perhatian, menyita banyak sekali tenaga. Kita pernah bahkan mendengar ada sebuah restoran yang menyajikan makanan di samping kandang hewan buas. Bayangkan, makan di samping kandang singa. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Itu hanya untuk mendapatkan kepuasan makan. Maka orang harus melakukan hal yang aneh. Masih banyak lagi yang lainnya, itu cara masak. Orang yang mengharuskan melibatkan alat-alat masak yang khusus, juga durasi masak yang panjang, karena harus melewati banyak tahap agar menghasilkan cita rasa yang selangit demi untuk memanjakan lidah. Padahal Nabi SAW pernah mencela cara ini. Beliau SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dibanding yaitu perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, namun jika dia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya itu diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk dia bernapas. Karenanya kita diperintahkan agar mengontrol, agar mengondisikan makanan. Bukan sekedar untuk memuaskan nafsu, mulut, perut,
Bahkan seorang muslim perlu banyak puasa justru untuk menyedikitkan makanan. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, sedikit makan merupakan kemuliaan akhlak seseorang dan banyak makan adalah lawannya. Dulu kita tidak pernah begitu perhatian mungkin dengan namanya sarjana ahli masak. Juga nggak pernah perhatian dengan jurusan mungkin tata boga. Sekarang ini subhanallah, jurusan seperti ini mendapatkan permintaan yang luar biasa dan peminatnya luar biasa banyak sekali. Orang banyak yang jauh-jauh hari sudah bercita-cita menjadi chef atau ahli masak, koki, sampai melupakan ilmu-ilmu lain yang jauh lebih berharga dan dituntut oleh agama. Itulah budaya kuliner yang telah mempengaruhi banyak manusia untuk menjadi budak bagi pencernaannya. Budaya mendidik manusia bahkan untuk bersikap boros. Budaya mengajarkan buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan pikiran untuk satu urusan saja, yaitu urusan perut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang bisa menghargai waktu. Sadar akan tanggung jawab kita, keberadaan kita di dunia ini, karena kita semua akan dimintai tanggung jawab tentang semua hal tersebut. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.